ribuan DM masuk ke media sosial saya yang mendesak untuk Iza Zega alias Sahrul alias Mami Online untuk segera dipenjarakan karena telah menistakan agama. Dan saya miris, saya pikir Iza Zega bertaubat, meminta maaf kepada publik. Tapi justru dia menantang semua pihak yang mendesaknya untuk segera diadili, untuk segera dipenjarakan karena menistakan agama. Kami meminta kepada penegak hukum, kepada kepolisian, kepada pemerintah yang terkait dengan hal ini untuk bagaimana menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan marwah bangsa kita, untuk menyelamatkan hati masyarakat kita yang sebagian besar adalah warga muslim yang merasa tersakiti dengan tingkah laku yang dilakukan oleh si Sahrul alias Mami Online ini. Saya telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Sahrul ini. Karena kami lihat bahwa travel ini adalah bagian yang terlibat dalam proses penistaan agama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah kepada pemirsa, jumpa di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen, disilahkan. Baik, Bung Alfian. Ini ada ajakan ya Bung Alfian di Instagram. Kita mendapatkan kabar yang kurang mengenakan Bung Alfian, bahwa ada transgender Bung Alfian atau waria yang dia pergi umroh untuk ketiga kali atau 4 kalinya ya. Dan dia menggunakan pakaian perempuan Bung Alfian. Kemudian berada di soft perempuan. Nah ini kan menjadi kekhawatiran orang. Nanti jamaah Indonesia bisa dicurigai Bung Alfian. Ini ntar jamaah haji Indonesia nih atau jamaah umroh Indonesia bawa bencong lagi nih. Bawa waria lagi. Ini kan berbahaya Bung Alfian. Bagaimana nanti dia bersentuhan kan atau bikin batal jamaah yang lain. Nah ini untuk fenomena ini bagaimana Bung Alfian? Karena menurut saya harusnya ditindak tegas, udah 4 kali. Bahkan yang umroh yang ketiga itu sempat ditegur MUI Bung Alfian. Tapi mungkin aparat belum bergeming. Bagaimana tuh Bung Alfian? Ya yang jelas dengan adanya Menteri Agama yang mengerti agama, saya berpandangan begitu. Segera untuk bisa menindaklanjuti katakanlah penayangan ini. Agar yang bersangkutan segera diberikan penegasan bahwa Anda kalau mau berangkat umroh harus sesuai dengan jenis kelamin yang Anda punya. Itu satu. Yang kedua, kalau dia tidak mau juga, ya berarti dia harus dilarang. Itu 2. Yang ketiga, harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan orang tersebut harus didekati dengan pendekatan hukum. Itu ketiga. Yang keempat, akhirnya kalau dari usaha-usaha yang disebutkan itu, maka pihak pemerintah Indonesia menurut saya secara satria harus memberikan data itu kepada pihak pemerintah Arab Saudi, biar mereka yang menangkap. Kalau menurut saya, kita tidak boleh memberikan bentuk-bentuk permakluman hanya karena nggak enak atau karena ingin menjaga negara kita. Menurut saya dengan kita melaporkan dan dia ditangkap, nah ini mungkin bisa dipenjara atau dia mungkin dihukum dengan ketentuan syariat Islam. Biarin saja, karena dia tidak bisa dikasih tahu dan tentu kalau itu akan terjadi, biar antara pemerintah bisa membahas dan ini akan didekati dengan pendekatan hukum positif, hukum internasional, dan pola relasi antar negara yang satu dengan negara yang lain, yang tentunya menurut saya ini harus didekati dengan pendekatan penegakan hukum, bukan sekedar maklum, karena dia bisa bayar, karena dia orang kaya, karena dia artis terkenal, karena dia nggak berbuat kriminal, tidak bisa. Karena hukum fikih yang berhubungan dengan orang pergi haji jelas secara praktek kan dia nanti akan ada di tempat sholat perempuan, padahal dia laki-laki, atau padahal dia perempuan ada di tempat laki-laki, atau sebaliknya. Yang jelas untuk kasus ini kan dia laki-laki berada di tempat perempuan. Saya pikir untuk respon awal saya memberikan penegasan bahwa yang bersangkutan harus dinyatakan dilarang dan terlarang. Karena menurut syariat Islam, pola hubungan sejenis itu merupakan sesuatu yang dikenakan hukum dengan hukuman dosa besar dan kesalahan fatal yang telah menimbulkan hancur dan luluh lantaknya sebuah negeri karena ada kebiasaan seperti itu yang dibiarkan. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian. Mungkin dia malu kali pakai ihram karena dia udah pasang payudara palsu kan, Bung Alfian. Ya, bagaimanapun dia kan tetap laki-laki ya, Bung Alfian. Nah, jadi tersebar Bung Alfian kayak di Instagram gitu di story itu sudah disebar
terakhir saya bantu sebar itu udah 57.000 sebaran, yaitu dugaan tindak penistaan agama oleh Isa Zega dalam ibadah umroh. Kami, umat Islam yang peduli terhadap kesucian agama Islam, mengutuk keras dengan tindakan dilakukan oleh Isa Zega, seorang transgender yang menggunakan hijab dan pakaian syar'i termasuk cadar selama menjalani ibadah umroh. Tindakan ini yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya tidak mengenakan pakaian wanita, berpotensi melanggar hukum yang mengatur penistaan agama di Indonesia. Pasal 156A Kitab Undang-Undang KUHP. Dalam hal ini, tindakan mengenakan pakaian syar'i oleh Isa Zega dalam konteks ibadah yang seharusnya dengan ketentuan agama Islam bisa dilihat sebagai suatu bentuk ketidaksopanan terhadap syariat agama yang dapat mengundang kontroversi di kalangan umat Islam. Kami sebagai bagian dari masyarakat yang berkomitmen untuk menjaga kemurnian agama dan ibadah dalam Islam, merasa bahwa perbuatan ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kebingungan dan keretakan dalam masyarakat. Kami mendesak penegak hukum untuk menindak tegas dan menahan pihak yang melanggar agar kejadian ini tidak terulang. Jaga kesucian agama, penegakan hukum, penistaan agama harus ditindak tegas. Nah, Bu Alfian, mungkin di akhir sesi akan saya borong. Yang pertama tadi saya bacakan ke Bung Alfian siaran atau sebaran tersebut. Mungkin Bung Alfian ingin meresponnya. Dan yang kedua, bagus nih Bung Alfian. Karena kan udah ada nih dugaan dia akan diberikan hukum Bung Alfian 5 tahun. Tapi dia kan jadwal pulangnya kalau kata Nikita Mirzani ya Bung Alfian. Dia akan pulangnya di tanggal 20. Tapi kemungkinan dia akan takut tuh Bung Alfian. Nah tapi bagus juga ide Bung Alfian. Kasih tahu aja sama polisi Arab biar dia ditangkap, kan itu jadi cerita juga. Nah untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, beberapa hal yang perlu Bung Alfian respon tadi, saya tambahkan gini Bung Alfian. Artinya transgender ini kan di KTP-nya sudah berubah Bung Alfian. Disahkan yang tadinya dia laki-laki jadi perempuan. Nah ini kan menurut Bung Alfian, agar juga ke depannya mau apapun dia, siapapun orangnya, ketika ingin merubah transgender, mau dia memohon apapun, harusnya pengadilan tidak boleh mengabulkan. Nah ini gimana nih Bu Alfian? Ini menurut saya pintu masuk juga agar ke depannya tidak ada lagi tuh transgender. Ya kalau lo misalkan kesalahan pribadi, ya nggak usah lah sampai merubah KTP, karena kan itu berbahaya untuk jamaah ya Bu Alfian. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Yang pertama, saya ingin mengajak kepada pihak imigrasi, karena nama tadi sudah tersebut, agar nama tersebut dimasukkan daftar TO ya, DPO, DPO dimasukkan ke DPO, nama itu ada di sistem komputer kan akan langsung bunyi, nama itu dengan NIK berapa itu muncul nanti kan, itu pertama. Yang kedua, buat masyarakat Indonesia secara teritorial keindonesiaan dan seluruh masyarakat Islam yang ada di Nusantara, saya ingin mengingatkan hinaan-hinaan, pelecehan-pelecehan, pengabaian-pengabaian, penyepelean-penyepelean terhadap hukum-hukum Islam ini harus tetap dilawan secara konstitusional dan utamanya secara prinsip-prinsip perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang berikutnya. Nah selanjutnya buat kita semua, mari pahami jangan pernah dengan atas nama perasaan, dengan nama hak asasi manusia, lalu kita membiarkan sebuah pelanggaran yang saya bisa jawab. Kalau Anda menyatakan hak asasi manusia, sesungguhnya ada kewajiban asasi manusia. Itu perlu dipegang. Sehingga penegakan hukum jangan ada tebang pilih bahwa ini merupakan sebuah penyakit. Jangan bilang ini adalah sebuah kebaikan-kebaikan sosial atau kebaikan kemanusiaan. Itu no. Ya, itu merupakan sebuah gagasan yang keliru. Yang jelas, yang bersangkutan harus ditolak untuk berangkat ke Tanah Suci kalau dia tidak masuk ke barisan laki-laki, karena kebetulan dia laki-laki secara physically. Nah, saya pikir itu. Yang lainnya tetap, pemerintah harus segera mengatakan bahwa dia sudah melakukan pelecehan sesuai dengan pasal yang telah disebutkan tadi oleh Bung Kameramen. Dan ini juga sekaligus agar dia, kalau sampai batas waktu kepulangan dia tidak pulang, berarti pemerintah harus berani melalui KBRI bicarakan di sana, sehingga katakanlah kalaupun dia diamankan atau ditangkap, dia tidak diperlakukan secara atraktif gitu, sehingga tidak menjadi berita yang sangat luas dan liar. Yang jelas, yang salah disalahkan, yang salah mendapatkan hukuman,
dan kemudian kita melokalisir yang mungkin hal ini tentu tidak juga terlalu bisa ya, tapi intinya tidak dibuat ambiar begitu, tidak dibuat meluas seperti itu. Nah, yang perlu dipikirkan kemudian, bagaimana dengan yang tidak ketahuan? Bagaimana dengan yang sesungguhnya potensial dan laten? Bagaimana dengan yang sebenarnya tahu tapi kemudian dia adalah anak pejabat, dia orang aparat tingkat dengan kepangkatan tinggi? Karena fenomena yang bersangkutan kan pernah kita dengar. Di kelembagaan TNI saja pernah ada 20 orang yang diadakan sidang khusus, kemudian malah ke-20-nya tidak diberi hukuman apa-apa dan kembali berdinas. Ingat, penyakit ini adalah menular. Begitu, Bung kameramen dan para pemirsa, kita cukupkan sampai di sini. Di akhir berita ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.